Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali akan belajar pendidikan agama Islam. Dan yang akan kita bahas adalah pelajaran 5, masih tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Di sini Bunda akan mencoba membacakan kembali ringkasan Nabi yang sudah kita baca ya. Di antaranya ada kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa lahir, ibu Nabi Musa yang bernama Yukabad mendapat ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Kemudian kita juga sudah membaca tentang mukjizat Nabi Musa yang atas izin Allah bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bersinar terang. Dan mukjizat yang sudah sering kita dengar ya, tongkat Nabi Musa yang bisa membelah lautan atas izin Allah. Kemudian ada Nabi Harun alaihissalam yang merupakan kakak kandung Nabi Musa alaihissalam yang dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah bersama-sama menghadapi Fir'aun hingga Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Kemudian kita juga sudah membaca kisah Nabi Ayub yang tertimpa musibah itu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ucapan yang keluar dari Nabi Ayub itu ketika tertimpa musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan dengan bersedih. Nah, itulah kesabaran dari seorang Nabi Ayub. Begitupun kesabaran dari seorang ibunya Nabi Musa tadi yang bernama Yukabad yang mendapat ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Nah, itu adalah beberapa sikap bentuk sabar yang harus kita teladani ya. Juga kesabaran lainnya dari seorang Nabi Ayub yang bisa kita wujudkan di kehidupan sehari-hari kita, misalkan sabar dalam menjauhi larangan Allah dengan tidak membolos sekolah, tidak bolos ketika bersekolah ya. Walau teman ada yang mengajak membolos sekolah, kita berani menolaknya. Kita tidak boleh terpengaruh oleh perilaku yang tidak baik. Karena kita harus meneladani sikap Nabi sebagai utusan Allah. Sikap Nabi Ayub yang patut kita teladani diantaranya adalah sikap tabah dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub dalam menghadapi ujian, jatuh miskin, berduka karena anak-anaknya, mengalami sakit kulit, dan ditinggalkan istrinya, beliau begitu tabah menghadapinya. Selanjutnya kita juga jadi tahu tentang bagaimana Nabi Zulkifli alaihissalam membagi waktunya dalam memimpin Bani Israel. Nabi Zulkifli menjalankan roda pemerintahan dengan membagi waktunya menjadi 2. Kedua waktu tersebut adalah siang dan malam. Siang harinya untuk mengurus umat dan malam harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rakyat yang mengetahui jadwal harian Nabi Zulkifli alaihissalam hanya akan menyampaikan permasalahannya pada siang hari. Selanjutnya, kisah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kisah beliau sudah sering kita dengar mungkin ya, setiap tahun selalu ada perayaan Maulid Nabi. Dan tentunya pada saat perayaan itu semua kisah Nabi Muhammad semenjak kecil sampai perjuangan beliau dalam membela Islam, kalian pasti sudah mendengarnya. Jadi kalian bisa baca ulang lagi tentang bagaimana kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mendengar dan membaca kisah nabi-nabi tadi, kita akan semakin meyakini kebenaran dan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabinya.
Sekarang mari kita kembali mengingat kisah-kisahnya Nabi tadi dengan menjawab pertanyaan di halaman 83 bagian C, D, dan E sebagai penilaian harian kalian. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bunda hari ini. Selamat mengerjakan, dan Bunda ucapkan dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.